Sepatu ini nggak cocok dikasih nama Jakarta. Halo guys, Dimas di sini dan udah lama kita nggak bahas 100. Nah, kali ini gue ada artikel menarik nih dari 100 namanya Jakarta. Gara-gara nama Jakarta itu sih jujur yang bikin gue langsung kepikiran, loh semenarik apa ini 100 Jakarta ini gitu kan ya. Nah, di tangan gue ini adalah size 42 ya. Tapi sebelum gue potong-potong sepatunya, ada hal yang pengen gue cerita sama kalian. Ini gue bawa komparasi ya. Jadi kalau menurut mata gue, 100 Jakarta ini adalah versi upgrade-nya dari Sprint Pace. Kalau boleh dikata, upgrade-nya dari segi apa? Kalau yang udah pasti itu satu, dari segi visualnya, biar lebih kekinian ya buat standar sepatu lari. Dimana kalau kita ingat, Sprint Pace itu sepatunya, lihat deh, talinya agak-agak jadul buat kelas-kelas sepatu running gitu ya. Ini agak kurang masuk gitu buat standar zaman sekarang. Sedangkan kalau yang ini, talinya lebih kekinian lah. Terus yang kedua, gue ngelihat ada beberapa detail-detail menarik. Mereka bikin Jakarta ini jauh lebih clean looknya dan lebih rapih. Ya, kalian bisa lihat mungkin sampel yang warna satu lagi ya, yang warna lebih gelap itu bahkan lebih clean lagi. Nih, banyak orang-orang yang nggak suka sama logo 100 yang panjang di sini, yang menurut gue sih sebenarnya nggak terlalu ganggu ya. Tapi akhirnya sama mereka dikurangin sampai ukurannya kecil dan lebih clean looknya. Yang kedua ya, bagian belakang. Nah, bagian belakangnya ini itu sebelumnya dikasih material leather sintetis buat nge-supportnya. Nggak salah, tapi kurang clean. Di sini tuh lihat, clean banget, bener-bener udah ala-ala sepatu sport kekinian. Plus ada satu hal yang nggak kalah menarik, mereka tambah elastis di kolarnya. Nah, ini artinya apa? Kalian bisa lebih mudah memasukkan sepatunya. Tinggal tarik pull tabnya dan tarik bagian depannya ini, set, masuk. Bahkan kalian nggak perlu repot-repot ikat ini lagi ya. Udah diikat sekali sesuai dengan ukuran kalian, dibuka, udah jadi kayak slip on. Bos, ini menarik sekali nih upgrade-annya. Ya beginilah ya kalau brand mau R&D gitu ya, meskipun tipis-tipis, tapi gue mengapresiasi sih perkembangan dan pertumbuhannya jauh lebih menarik, dimana mereka juga masih mempertahankan ciri khasnya 100. Apa itu? Ngecat midsole. Nah, ini kenapa menurut gue penting, karena midsole itu termasuk yang susah dicatnya, dan kalau nggak jago hasilnya itu nggak bagus. Kebetulan midsole ala Boost ini ya, ini sebenarnya eTPU, mau di Glide Pace maupun di yang baru ini adalah eTPU. Nanti gue akan bahas lebih detailnya di sana, dan dua-duanya itu dicat dengan manis, dimana 100 ini selalu berhasil tuh lihat ngewarnain midsole-nya dengan bagus, dengan ciamik ya, gokil. Nah, kita akan gali lebih dalam, terutama alasan kenapa menurut gue nggak cocok dikasih nama Jakarta. Yuk, langsung aja kita gas bedah sepatunya. Nah, ini dia 100 Jakarta V1. Yang pertama, kita lihat dari segi uppernya ya. Pertama nih, dari segi uppernya, nih ini lagi yang gue bilang ya, kalau kalian baru lihat doang mungkin nggak akan ngeh, tapi begitu pegang, oh ini upper yang berkualitas, dimana dari segi, nah kita pegang nih, dia lightweight, breathable, cukup breathable, nggak terlalu panas, dan ini cukup menarik ini. Harusnya karakter kayak gini tuh cukup durable, at least nggak sampai dalam nih jebolnya kalau sampai terjadi sesuatu. Dimana kita suka lihat kan upper-upper sepatu sekarang yang tipis, lightweight, itu jebol sampai dalam. Nah, langsung aja kita tes dremel, ternyata kita mendapatkan hasil ya sesuai dugaan, ternyata yang jebolnya adalah lapisan luar. Jadi ini ada dua lapisan ya. Satu mesh yang fiber ini di atasnya, kemudian mesh yang gue kasih lihat aja ya. Nah, ini bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya ini kuat, dan bahkan ketika kita coba tusuk buat tes tarik ya, itu susah banget di jebolnya. Baru kejebol itu dengan cutter kita.
Jadi lumayan menarik nih. Omong-omong, kalau kita ngomongin soal tadi nih, tes Dremelnya kita berikan poin 2 dari 5. Kenapa? Ya karena meskipun dia cukup tahan, tapi ya tetap aja harapan kita sih kalau 3 itu nggak jebol gitu ya. Bagian uppernya, apalagi kalau bagus banget itu 5, biasanya memang hampir nggak ada damage sama sekali dari Dremel kita ke upper si sepatunya. Oke, kita lanjut. Mau bahas dari segi tes tarikan dulu ya, dimana tadi kita udah sempat mention susah banget ditusuknya dan akhirnya bisa tembus. Ternyata ini memang sepatunya itu tidak terlalu stretch uppernya, bukan yang nggak stretch sama sekali, ada tuh stretchnya. Nah, tapi ketika kita tes tarik gitu ya, dan dia nantinya harus menahan tarikan yang kuat, dia ternyata cuma sanggup menahan 2,5 kg force. Jadi bukan yang kuat banget juga untuk tarik-tarikan, sedikit kaku memang si uppernya ini. Nah, dengan itu juga kita berikan poin 2 dari 5. Kenapa? Karena memang beban yang ditanggungnya dia cuma sampai sekitar 2,5 kg force. Oke, gimana dengan liningnya? Dimana lining ini gue agak berharap banyak nih, kayaknya ya. Biasanya kalau ketemu lining kayak gini agak kuat. Oh, dan ternyata prediksinya benar. Dimana kita dapat hasil akhirnya kayak gini nih. Nah, ini masih ada bekas jejak kena Dremelnya, tapi tidak jebol sama sekali. Jadi cuman kecoak aja. Makanya kita berikan poinnya itu 4 dari 5. Ini cukup menarik nih dari segi upper-uppernya ya. Dimana dengan detail-detail yang gue tetap suka nih dengan TPU yang dipanaskan dengan baik di sini dan rapi sekali. Ini untuk bagian eyeletnya, logo 100 yang dipanasin. Dan dipanasinnya juga rapi dan kuat sekali. Ini sangat suka sekali nih kita lihatnya, belakangnya juga sama. Jadi intinya kalau untuk urusan di uppernya itu kerapihan dan eksekusi materialnya itu jempolan ya. Nah, sedikit tambahan juga, ini non gazetted tong. Kalian bisa lihat ya, baik kanan atau kiri tidak ada gazetnya sama sekali. Apakah ini ganggu? Menurut kita sih enggak, karena bagian lidahnya di tengah-tengah ini kan ada loopnya di sini ya. Bisa kalian masukin tali ke sana dan talinya itu posisinya nggak masalah lah, dari segi lidahnya juga nggak masalah. Nah, yang masalah itu nanti pas kita ngomongin fitting-fitting sedikit ya. Ada hal yang kita harapkan agak lebih di sana. So overall kalau kita ngomongin rating, kita berikan 5,3 untuk uppernya. Nah, cukup aja, nggak berarti buruk apa gimana-gimana. Dengan catatan liningnya itu bagus ya. Bahkan kalau kita bandingin dengan 100 yang lain yang pernah kita bahas sebelumnya, ini nih yang paling juara untuk liningnya. Oh, by the way, sebelum kita pindah sesinya ya, kenapa sih liningnya kita tes kayak gitu? Karena kan lining ini termasuk bagian lemah ya. Kita keluar masukin kaki di sini dan akan terus bergesekan. Ujung-ujungnya salah satu yang cepet jebol juga adalah si lining ini selain kolarnya. Nah, itu sih yang alasan kita mengetes seperti itu. Oke, kolarnya gue kasih detail tambahan ya. Elastis banget nih. Oke, kita lanjut bahas insole dan midsole-nya. Dimana insole-nya ini tuh 16A, jadi empuk banget. Ini adalah memory foam empuk, dimana banyak sih brand Indonesia lain juga yang menggunakan insole kayak gini. Bahannya kurang lebih sama, tapi desainnya berbeda. Nggak apa-apa, ini insole yang oke kok, oke-ish ya kalau gue bilang. Kenapa? Karena aduh, ini insole menurut gue belum tepat nih untuk kombinasi midsole-nya. Sumpah ini midsole-nya tuh bagus banget. Gue familiar ya dengan midsole ini. Ini adalah eTPU yang dimana waktu dulu sama Adidas diposisikan sebagai midsole premiumnya mereka. Bahkan sampai sekarang masih dijual di harga premium. Kalau kita lihat brand luar juga ada yang pakai ya. Saucony, kemudian Li-Ning juga pakai material yang sama dengan nama berbeda. Catat ya, ini bahan yang sebenarnya dipakai oleh brand-brand premium juga. Jadi masih mahal. Nah, tapi pinternya nih, banyak brand-brand lain ya yang para challenger seperti 100 ini, kemudian banyak juga brand-brand Indonesia ya, seperti kalau gue inget ada Mills juga pakai, Ardiles kemarin yang baru-baru aja kita potong bulan lalu itu juga pakai material yang sama. Mereka jual di harga yang make sense. Sangat make sense, dan kalau kalian mau tahu performance-nya itu menurut kita mirip-mirip aja. Dimana karakter material eTPU ini dia punya energy return yang bagus ya, dan karakternya pas kita injek juga empuk. Jadi ini yang suka bikin orang salah kaprah ya, energy return dengan cushioning. Tapi dia sebenarnya adalah midsole dengan energy return bagus dengan karakteristik empuk ala cushioning. Nah, kalau gue boleh kategoriin, ini bukan midsole cushioning, tapi midsole dengan energy return yang bagus. Kayak begitu ya. Nah, balik lagi, kenapa menurut gue tidak oke nih dengan kayak gini? Karena kalau kalian lihat, ini mungkin gue agak overlap nanti ya bahasnya ya.
midsole ini ketika kita tes bounce-nya khas banget dengan eTPU yang lain, itu bounce-nya bagus di angka 31 to be exact, tapi tanpa insole-nya. Dengan insole ini yang karakternya meredam, dia itu justru energi returnnya berkurang dan kita cuma dapat angka sekitar 26 cm untuk pantulannya tuh, keredam. Sayang aja, padahal ini tuh udah nyaman gitu ya dengan midsole ini aja, dan bounce-nya pasti banyak di antara kalian yang mencari nih ya sepatu harga terjangkau make sense dengan performa kayak gini. Gokil sih. Nanti gue akan bahas lebih dalam di performance-nya ya. Nggak apa-apa ya, ini agak overlapping dulu di pembahasan material. Anyway, untuk durometer midsole-nya kita dapat angka 14 HA. Kalau kalian suka ada yang nanya stack-nya, gue akan bacain di sini. Untuk belakang 39,7 mm dan bagian depan 22,5 mm, dan ini golden size di size 42. Oke, ini kita lanjut nih. Sekarang kita bahas outsole-nya. Nah, outsole-nya dimana kalau kita lihat nih, bandingin dulu nih sama yang dulu ya. Ini Sprint Pace full rubber, tapi uniknya Handread itu dia pakai rubber ringan. Nah, diterapkan juga di sini ada bagian yang nggak ada rubbernya untuk saving weight ya di tengah-tengah, tapi menurut gua nggak masalah karena nggak ganggu. Ini bagian yang nggak terlalu banyak kontak sama permukaan memang. Nah, di sininya itu lebar banget bos, banyak banget nih orang-orang yang ngerasa ya karet atau rubber di outsole itu sangat penting. Kalau ukurannya makin besar itu makin bagus, mengingat kondisi jalanan di Indonesia itu ya kurang ramah memang sama sepatu. Jadi umurnya itu pada pendek-pendek. Makanya kalau memang bisa dapat yang lebih lebar gitu ya, lebih gede nih, si rubbernya lebih bagus. Tapi kan itu jadi masalah, sepatunya jadi lebih berat. Nah, itu tidak terjadi di sini nih. Ini gokil ya kalau gue boleh bilang, dan tes durometer kita juga menjanjikan itu 53 HA. Nah, untuk ketebalannya sendiri 2,8 mm. Gimana dengan hasil Dremelnya? Oke, ternyata setelah kita Dremel selama 30 detik, hasilnya dia cuma berkurang 0,7 mm, alias sisanya masih 2,1 mm. Dan ini artinya kalau kalian siksa nih di jalanan di Indonesia yang permukaan jelek, dan kemudian biasanya nih sepatu-sepatu kalian ausnya lebih cepat, ini termasuk yang ketahanannya cukup lama. Nah, ini juga berarti kita bisa berikan rating 9 dari 10 untuk si outsole-nya ini. Tepuk tangan dulu. Nah, dimana kita dapat rata-rata ya, buat keseluruhan material itu 7,15. Ya, yang bikin dia agak turun itu adalah upper-nya. Tapi menurut gua upper ini tuh masih nggak terlalu masalah ya. Ketahanan segini sangat bisa diterima dengan beberapa hal lain yang cukup badak. Terutama kayak tadi di outsole-nya dan midsole yang bagus ya. Kita lanjut, kalau kita ngomongin soal badak-badakan, Handread ini kenapa gue sering banget bahas, karena gue menemukan akhirnya ada brand dengan harga terjangkau itu konstruksinya gokil parah. Kita coba biasa ya bongkar-bongkar, setelah dipotong pun ini masih sangat rapi sekali itu. Pertama nih ya, dari cuttingannya itu rapi, cuttingan panel per panelnya, jahitannya minim tapi rapih banget. Nah, kemudian ketika digabungkan dalam sebuah lem, di dalam sebuah produk gitu ya, dengan lem, kita lihat dari atas aja dulu ya, ini alas yang distrobel ke uppernya, itu cuman bisa kebuka sedikit, susah banget dibukanya. Kita sampai getar gitu tariknya, nggak kebuka-buka. Bergabung dengan midsole-nya, itu juga sangat bagus dan sangat kuat. Belum selesai, TPU plate di tengah sini, ini bergabung dengan sangat gokil. Apalagi sama ini nih outsole-nya. Jadi bener-bener udah jadi kayak satu kesatuan midsole dengan outsole dengan TPU plate-nya di sini. Ini gokil parah sih. Ini build quality-nya badak emang. Saingannya memang sudah banyak dengan brand global gitu kelasnya kalau memang build quality-nya seperti ini. Gue tadi belum sempat mention banyak soal eTPU-nya. Ini juga memang sebenarnya tricky ya naruh plat-platan kayak gini. Karena kalau lem-lemen yang gak bagus juga jadinya kan kurang bagus. Ini plate-nya hampir sepanjang kartu kredit. Ini fungsinya buat apa? Buat menjaga kestabilan. Nanti gue akan bahas lebih detail, lebih dalam di kenyamanan. Nah, dari hasil analisa tim kita sendiri, kita bisa berikan rating 8,5 dari 10 untuk konstruksinya ya. Nah, kita lanjut dibahas kenyamanan. Ada hal gokil yang kita temukan ya. Berat sepatu ini adalah 249 gram untuk size 42. Ringan? Ya, relatif ringan. Tapi tunggu dulu.
sebelumnya Handread itu bikin sepatu yang tipikal itu di sprint pace ya, ini dengan size 43, beratnya sama 249 gram. Artinya mereka upgrading segini banyak itu malah jadi lebih ringan sepatunya. Wow, ini menarik nih ya. Terus lebar toe boxnya dia juga termasuk medium ke lebar ya, 99 mm, jadi cukup generous. Dan ada fakta yang menarik, kita menemukan meskipun di 42 itu klaim mereka adalah 26 mm gitu ya, 26 cm. Nah, faktanya kita dapat angka 27 cm untuk kepanjangannya. Jadi, gue pun kaget kemarin pas nyobain yang 45, ternyata kaki gue masih bisa masuk, di mana gue biasa pakai yang panjangnya 30 cm kalau buat sepatu olahraga. Meskipun memang kalau buat size gue, idealnya memang naik karena kita ngomongin kelebarannya nih di bola-bola kakinya, buat gua nih yang size-nya gede gitu ya, yang biasa pakai 46, tidak gua rekomen untuk turun size karena bagian bola-bola kakinya masih ngetat. Nah, kita lanjut lagi, instep-nya juga relatif medium ya, 67,1 mm, nggak terlalu masalah juga, tapi kan enaknya ini tali, kalian masih bisa longgarin lagi buat yang instep-nya tinggi. Kemudian heel dropnya tadi kita udah bahas ya, stack-nya ternyata kita dapat agak tinggi nih, 17,2 mm. Salah satu hal yang khas ya kalau kita boleh bilang untuk yang pakai midsole kayak begini, selalu agak tinggi. Tapi memang dari segi kenyamanan ya, menurut tester kita ini cukup baik, dimana kalau dibandingkan dengan banyak nih sepatu-sepatu lain dengan midsole ETPU kayak begini, biasanya dia lebih tinggi. Ya, kalau nggak heel dropnya bahkan lebih tinggi lagi, dan itu bikin kurang stabil. Nah, ini karena posisinya sedikit lebih rendah, meskipun ada heel dropnya yang lumayan ya, ini relatifnya jadi lebih stabil ketika dipakai berlari ya, berjalan dengan kecepatan tinggi gitu. Itu salah satu detail yang cukup menarik ya. Satu hal lagi yang kita temuin, kalau kita lihat si sprint pace, itu tapering toe box-nya sangat kelihatan ya, ekstrim di sini ya. Terus gimana dengan selanjutnya? Nah, ini taperingnya udah diperbaikin, jadi dia agak lebih gede di bagian depan, dan ini akhirnya jadi lebih enak buat kaki kalian. Nah, jadi nggak terlalu ngejepit gitu ya. Dimana kalau sepatu lari itu nggak enak terlalu ngejepit, kecuali kaki kalian memang ramping nggak ada masalah. Nah, kalau kalian kakinya medium ke lebar, ini jadi lebih forgiving nih bagian toe box-nya. Itu yang kita temukan juga dengan sepatu ini. Dan tambahan menarik dari tester kita, sepatu ini tuh nggak cuman cocok buat lari doang, tapi juga cocok buat berjalan ya. Jadi kalau kalian mau gunakan sebagai sepatu all-rounder, buat lari iya, buat hari-hari iya, buat ngantor iya misalnya, ini mungkin salah satu pilihan yang menarik nih buat kalian. Oke, satu hal yang mungkin jadi catatan, di kenyamanan sebenarnya bukan kenyamanan pakai, tapi kenyamanan lihat gitu ya. Ini warna putih, meskipun udah kita pakein ombre, tidak bisa bener-bener hilang nih. Dia jadi agak abu-abu. Nah, itu aja note buat kalian. Jadi kalau doyan sama warnanya, nggak apa-apa, beli aja. Ini putihnya tuh cakep banget. Dan menurut gue sih nggak masalah ya sepatu kayak gini disiksa sampai kotor. Toh yang penting kan menunjang performa kalian. Tapi kalau memang mau dipakai harian, warna navy, warna hitam itu akan jadi pilihan yang jauh lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke performance. Tadi gue udah sempat mention soal drop ball-nya. Mungkin gue cuma recall sedikit lagi dengan mengingatkan ini bahan ETPU yang punya bounce yang bagus banget. Nah, dimana ini tuh sebenarnya adalah foam yang masih premium. Sampai sekarang ada brand yang menjual dengan harga premium ya. Tapi jangan berpikir gitu ya, meskipun ini umurnya udah lama nih, teknologinya udah lama, jangan berpikir ini tuh sesuatu yang less atau biasa-biasa aja. Enggak, ini tuh berkaitan dengan performance ketika kalian pakai. Lontaran itu bener-bener kerasa, energi return-nya gitu ya. Itu kalian makin cepat makin berasa. Dan satu hal yang gue apresiasi juga adalah di ketinggian stack bagian depannya nih. Kalau kita lihat ada beberapa lah ya di masa-masa lampau yang stack depannya ini justru nggak terlalu tebal. Padahal kan banyak pelari itu nginjeknya di bola-bola kaki sini. Sayang, daripada ditebelin di belakang gitu kan, mendingan kurang lebih mirip-mirip nih di depan sama di belakang. Nah, ini menurut gue pas ya si ketebalannya itu. Jadi masih ada ketebalan yang pas buat menyerap energinya dulu terus dipantulkan gitu ya, tidak terlalu tipis dibandingkan brand luar yang melakukan eksekusi ETPU ini. Oke, kita bahas lagi nih dari lateral rigidity. Nah, ini memang agak kaku, tapi jangan berpikir ini sepatu yang kaku sampai susah dipakai ngelangkah. Enggak, justru di bagian ini tuh enak banget. Dan selain energy return dari sininya nih, bounce si sole-nya, Tekukan juga memberikan energy return yang sangat baik di sepatu ini. Gue ngambil dulu sepatunya ya.
Nah, artinya apa? Ini tuh seperti yang terjadi di Ultra Boost. Iya, salah satu flagship lamanya Adidas. Nah, ini sangat menarik nih, apalagi harga yang terjangkau. Kalian bisa dapat sesuatu yang kalau nggak setara, hampir setara dengan flagship loh. Sekarang Ultra Boost harganya masih 3 jutaan sebelum diskon ya. Kalau kita lihat juga torsional rigidity-nya, ini juga terbilang baik. Dimana, balik lagi nih, sama kayak gue suka cerita, ini yang gue harapkan terjadi di Ultra Boost, plate-nya lebih tinggi posisinya. Nih, kalau Ultra Boost dengan torsion system yang kurang lebih dia akan berakhir di tengah-tengah sini, sedangkan ini plate-nya lebih tinggi, dan ini membantu ngejaga juga kestabilannya. Memang tester kita juga mengamini ya, kestabilan pas larinya itu memang terasa. Jadi, teman-teman, plate ini, TPU plate ini bukan buat menunjang kecepatan, tapi untuk menstabilkan. Nah, fakta menarik lagi, kita punya tester satu lagi yang overweight ya, berarti di atas 100 kg, dimana pakai sepatu yang kurang tepat itu bikin gampang pegel, terutama ketika arc-nya atau lengkungannya nggak tersupport dengan baik. Gimana hasilnya ketika kita coba dengan tester kita yang overweight tersebut? Ternyata dari segi pegel, ya dia masih pegel, sayangnya sih itu. Cuman memang satu hal yang kita notice adalah supportnya terasa gitu ya, si plate-nya ini ketimbang banyak sepatu-sepatu yang sekedar empuk lainnya, atau sepatu foam aja gitu ya yang lainnya tanpa plate kayak gini, arc-nya atau lengkungannya itu lebih kerasa. Ya memang nggak memungkiri ya, masih ada pegelnya di sana, tapi at least it's a good start. Dan yang kedua nih, kalau kita balik ngomongin soal yang overweight, si foam eTPU ini itu sebenarnya sangat ramah dengan orang-orang overweight, di mana dia tidak kempes pas diinjek ya. Nah, dia nggak kempes, bisa menopang bobot yang sangat berat, dan dia nggak kemana-mana. Maksudnya kalau foam-foam yang empuk itu biasanya kompres atau lari kemana-mana gitu ya, kanan kiri, karena nggak stabil. Nah, ini enggak. Dia firm aja gitu ya, bertahan di posisinya. Nah, ini juga nggak kalah menarik guys. Satu saran sih mungkin kalau buat Handritnya adalah R&D insole, karena udah sangat bagus sekali nih kombinasinya. Cuman insole ini cancelling dari energy return-nya yang harusnya mungkin bisa membantu performance juga. Tapi kalau case-nya masih untuk pemakaian sehari-hari gitu, kita nggak butuh speed yang gimana banget, ini masih sangat bisa diterima. Atau juga mungkin buat teman-teman yang overweight gitu ya, untuk menambah kenyamanan, insole ini sebenarnya udah tepat loh. Oke, kita lanjut lagi. Ada pengetesan kita di lantai yang licin ya. Lantai licin biasa ini gripnya bagus banget ya, karena satu faktor bahannya, terus yang kedua karena memang ulir-ulir di sini itu bagus, terus yang kedua ketika kita basahin permukaannya dia masih bisa ngegrip. Ada licin-licinnya sedikit tapi masih bisa ngegrip. Jadi artinya masih sangat bisa diterima lah si gripnya ini di permukaan basah ya. Nah, untuk lari foam ini memang tidak berubah banyak, baik untuk kecepatan rendah ataupun kecepatan tinggi. Karakternya masih tetap kayak begitu, dan energi return-nya itu kerasa kok mau di kecepatan berapapun. Nah, pada akhirnya kita kasih rating performance ini 7,5 dari 10. Nah, sebelum gua kasih rating fullnya, gua mau kasih sedikit insight sebenarnya buat apa dan buat siapa si sepatu ini. Pertama nih ya, buat all-rounder shoes, bener-bener buat semua latihan, semua jenis latihan itu bisa. Mungkin terkhusus juga buat yang mau speed session, ini sangat bisa dipakai sekali. Terus karakteristik users yang kedua adalah orang-orang yang overweight, mencari sepatu yang nggak terlalu empuk, nah nggak terlalu bulky juga. Nah, ini jawabannya, dimana kalian bisa dapat kenyamanan yang mungkin bisa setara ya dengan sepatu-sepatu cushion lainnya, tapi relatif ringan, relatif lebih slim, nggak terlalu bulky juga, dan kalian bisa dapat benefit ketika makin kencang larinya, bisa dapat benefit dari energy return si material sole-nya. Nah, gokil kan? Plus ada satu insight juga, menurut tim kita ini sangat bisa dipakai untuk daily. Dalam artian ini akan jadi sneakers daily gitu ya, buat ngantor, buat commuting, ini bisa-bisa banget ya. Meskipun kita belum punya data nih kalau berdiri lama kayak gimana hasilnya, setidaknya kalau jalan lama tidak ada masalah berarti dari sepatu ini. Dan rating yang kita berikan itu adalah 7,66. Jadi ini ya review Handrit Jakarta V1. Yes, dengan berbagai macam kelebihannya plus hidden feature, slip on ya, kalian bakal lebih suka sama sepatu ini. Tapi balik lagi ke awal, menurut gua nggak cocok dikasih nama Jakarta. Kenapa? Karena sepatu ini full of potensial, dia rapih, dan eksekusinya menurut gua cukup manis. Beda banget sama Jakarta yang semrawut, sumpek, dan banyak. Tahu lah ya kalian. Oke, itu aja review kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu kita 1 juta subscriber di tahun ini.